Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten kreator. Dunia digital yang berkembang sangat besar. Perkembangan tersebut menjadikan peluang baik untuk orang-orang yang ingin menekuni berbagai profesi, sebagai salah satunya yaitu adalah konten kreator. Banyak kreator-kreator yang muda dan sukses dalam bidangnya. Nah, di sini ada latar belakang ya. Apa sih konten kreator? Jadi konten kreator ini merupakan membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten yang dibuat oleh konten kreator biasanya macam-macam ya, bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya. Kontennya bisa dibagikan melalui medsos atau media sosial yang sesuai, bisa aplikasi YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, atau blog. Nah, slide selanjutnya tugas konten kreator ngapain aja sih? Jadi tugas utamanya yaitu membuat konten. Proses membuat konten itu panjang dan gak gampang, mulai dari ideation, research, menyusun naskah, membuat copy, proses syuting, editing, sampai promosi konten. Terlebih biasanya konten kreator nggak cuma pakai satu media sosial buat kontennya, biasa bisa dua atau lebih ya. Jadi jenis konten yang digarap juga bisa lebih dari satu. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, di sini ada skill untuk menjadi konten kreator. Yang pertama yaitu ada kemampuan riset. Jadi dalam membuat konten diperlukan riset untuk mengumpulkan informasi pendukung yang lengkap. Riset juga membantu konten kreator memahami kondisi pasar, tren, dan kebutuhan audiens. Yang kedua itu manajemen waktu. Konten kreator biasanya nggak hanya membuat satu jenis konten saja, karena itu manajemen waktu yang sangat diperlukan untuk bisa memproduksi semua konten jadwal yang sudah ditentukan. Apalagi kalau konten kreator adalah pekerjaan sampingan, tentu kamu sangat bisa mengatur waktu agar pekerjaan utama tidak terganggu ya. Terus kamu harus pandai mengatur waktu agar tahap praproduksi, produksi, dan post produksi nggak ngaret. Yang ketiga itu ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu selain membuat konten yang berkualitas, ada juga hal yang nggak kalah penting, kontennya mudah ditemukan audiens. Untuk memudahkan audiens menemukan kontenmu, jadi kamu bisa menerapkan SEO. SEO ini merupakan upaya optimasi agar kontenmu mudah ditemukan di search engine atau di Google ya. Yang keempat yaitu ada copywriting atau content writing. Dalam pembuatan konten, kamu akan memerlukan naskah, script, atau caption. Karena itu, kemampuan menulis seperti copywriting and content writing perlu kamu kuasai, terlebih kalau kamu banyak memproduksi konten berupa artikel atau tulisan lainnya. Yang kelima yaitu ada fotografi atau videografi. Nah, kalau konten yang kamu produksi berupa video atau foto, maka keterampilan foto dan videografi harus kamu kuasai. Gak hanya sebagai konten yang berdiri sendiri, foto dan video juga bisa menjadi pelengkap konten lainnya. Misalnya, kamu membuat konten berupa artikel, review makanan, kamu bisa membuat foto makanan yang kamu review untuk menyempurnakan artikel yang kamu tulis. Yang keenam, yang terakhir yaitu ada editing. Konten editing diperlukan untuk memastikan konten yang kamu sudah sesuai untuk dipublikasikan dan membuat konten yang lebih menarik. Misalnya dalam pembuatan artikel kamu bisa mengocek tipe sumber data, argumen, dan lainnya. Kalau di video, editing diperlukan untuk menyatu semua konteks yang ada agar menjadi sebuah cerita ya, atau alur yang sesuai. Foto juga perlu diedit, misalnya menghapus objek, mengatur pencahayaan, kontras, mengatur warna, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat slide selanjutnya.
Nah, di sini apakah konten kreator bisa menghasilkan uang? Jawabannya adalah bisa, yaitu melalui endorse ya dan paid promo. Yang pertama itu melalui endorse dan paid promo. Jadi endorse ini merupakan penghasilan yang mereka dapatkan dengan mereview suatu produk. Biasanya mereka akan dikirimkan produk untuk direview dan dipromosikan di sosial media. Perusahaan biasanya memperhatikan influencer atau konten kreator yang kreatif. Konten dan pasarnya cocok dengan bagian pasar produknya. Yang kedua itu ada AdSense. Jadi AdSense ini merupakan program layanan iklan dari Google kontennya berupa teks, gambar, video, atau media interaktif yang ditargetkan ke konten, situs, atau audience. Biasanya iklan tersebut nanti akan ditampilkan di konten sosial media influencer atau konten kreator. Nah, yang ketiga yaitu ada merchandise. Dengan pengikut yang banyak dan loyal, mereka bisa menjual merchandise untuk pengikutnya. Seperti yang dijual tersebut bisa berupa seperti pakaian, makanan, dan barang-barang untuk lainnya yang membawa ciri khas influencer dan konten kreator tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tips menjadi konten kreator. Yang pertama yaitu fokus ke satu bidang yang kamu minati atau kuasai. Yang kedua yaitu up to date dengan tren terkini. Yang ketiga yaitu memahami target audiens. Yang keempat yaitu belajar menggunakan tools yang diperlukan. Yang kelima yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam yaitu banyak membaca dan melakukan riset. Yang ketujuh yaitu belajar dari konten orang lain. Nah, di sini ada teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu ruangan. Jadi walaupun banyak tempat outdoor yang menarik untuk dijadikan latar pembuatan konten, ada baiknya untuk tetap punya satu ruangan atau lokasi indoor yang tidak terikat dengan cuaca. Yang kedua itu ada perangkat pendukung. Jadi setelah punya ruangan atau lokasi untuk perekaman konten, kita ada baiknya menyiapkan beberapa alat pendukung. Jenis alat ini ada beberapa macam tergantung kebutuhan dari jenis yang ingin dibuat. Tripod salah satunya. Perangkat utama dalam memastikan smartphone atau kamera punya stabil yang mantap dan saat merekam. Tiga itu ada smartphone memadai. Jadi tak perlu punya kamera mahal, smartphone dengan kamera yang bagus juga cukup dalam menemani Anda berkreasi dalam menciptakan konten. Nah, di sini ada strategi pemasaran atau pangsa pasar. Yang pertama yaitu kita harus mendesain dan mengcreate konten yang menarik. Jadi tanggung jawab utama seorang konten kreator untuk bisa berpikir kreatif di dalam pembuatan konten, terutama dalam konteks bisnis. Hadirnya desain konten yang menarik akan membuat calon konsumen bisa mengenal brand kamu atau brand kalian ya. Nah, di sini yang kedua itu ada membangun komitmen dan konsistensi branding bisnis. Jadi setelah memproduksi konten kreator juga membangun komitmen dari konsistensi dengan konsumennya, sehingga value branding dari sebuah usaha akan tergantung kepada konten kreator. Di lain sisi, seorang konten kreator juga harus mampu merealisasikan strategi dan menarik hati konsumen. Nah, yang ketiga yaitu mengatur strategi konten pada bisnis. Jadi sistem strategi harus dikelola dengan baik agar konten sesuai dengan target yang diharapkan. Seorang konten kreator memiliki planning baik jangka panjang melalui pendek dalam mengelola konten. Selain itu, konten kreator juga harus mengatur siapa target pasarnya, apa kebutuhan mereka, dan kapan waktu mempublikasikan konten tersebut. Yang keempat yaitu mendapatkan engagement dan kepercayaan dari konsumen. Nah, sudah sewajarnya ya seseorang konten kreator harus mampu menanamkan jiwa saling percaya dan engagement. Hal tersebut dilakukan agar terjalin hubungan dalam komunikasi yang erat serta berkesinambungan cara sederhana yang bisa
dilakukan dengan berdiskusi dengan para konsumen atau audiens. Nah, yang terakhir yaitu ada konten lebih mudah ditemukan dan sesuai target audiens. Nah, jadi seluruh konten yang dibuat dapat tersampaikan kepada audiens perlu adanya treatment khusus. Treatment tersebut adalah mengatur strategi SEO agar konten lebih mudah ditemukan di Google. Saat ini hampir seluruh perusahaan bisnis memiliki seorang konten kreator agar membantu proses marketing dan berjalan dengan maksimal. Nah, slide selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini konten kreator ini merupakan profesi yang digeluti oleh orang dari semua kalangan. Tak berpatok pada artis atau orang yang memiliki popularitas tinggi. Karena kreatif orang-orang tersebut, maka mulai banyak membuat karya atau video, mulai dari bermain game, podcast, vlog, konten, olahraga, dan masih banyak lainnya. Bintang Emon, Jawi, Tretan Muslim, dan masih banyak konten kreator terkenal lainnya. Memulai karirnya sebagai komika dan stand up komedian, hingga akhirnya terjun sebagai konten kreator yang bisa memberikan karya bagus dan inspiratif bagi masyarakat luas. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan banyak orang yang menjadi kreatif, dan banyak orang yang bisa menjadi konten kreator yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.